Perkenalkan, nama saya Nikomang Yuniasri Aurisna, nomor absen 20 dari kelas 12 Kesehatan 2. Kali ini kita akan mempelajari materi kimia mengenai koloid. Koloid itu apa sih? Yuk kita belajar bersama-sama. Koloid adalah suatu campuran di mana partikel-partikel kecil dari suatu zat tersebar merata dalam zat lain. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis campuran. Jenis-jenis campuran ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, koloid berada di tengah-tengah antara campuran homogen dan campuran heterogen. Salah satu contoh dari campuran homogen yaitu ketika gula dicampurkan ke dalam air, maka gula akan larut, air akan bening, air dan gula tidak dapat dibedakan dan mengalami satu fasa. Contoh campuran heterogen yaitu ketika tepung terigu dilarutkan ke dalam air, maka terigu tidak akan larut, mengalami dua fasa, air dan terigu dapat dibedakan. Selanjutnya, contoh dari koloid yaitu ketika susu dicampurkan ke dalam air, maka susu akan larut, air akan mengalami keruh, air dan susu tidak memisah. Kita akan masuk pada komponen sistem koloid. Komponen dari sistem koloid yaitu ada fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Fasa terdispersi dia bersifat diskontinu atau terputus-putus, sedangkan fasa pendispersi bersifat kontinu. Pada campuran susu dan air seperti contoh sebelumnya, fasa terdispersinya adalah susu, sedangkan medium dispersinya adalah air. Untuk lebih rinci, berikut adalah perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Koloid dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan fasa terdispersi dan medium dispersi. Yang kedua, berdasarkan tingkat kestabilan. Koloid tersusun oleh fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Berdasarkan jenis-jenisnya, koloid dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, fase terdispersinya adalah padat, sedangkan medium dispersinya juga padat. Jenis koloid sol padat, contoh dari sol padat yaitu ada paduan logam, gelas berwarna, dan juga intan. Yang kedua, fase terdispersinya adalah padat, medium dispersi adalah cair, jenis koloidnya sol, contoh dari sol yaitu tinta dan cat. Yang ketiga adalah aerosol padat, yang memiliki fase terdispersi yaitu padat, sedangkan medium dispersi yaitu gas. Contoh dari aerosol padat yaitu asap dan debu. Selanjutnya adalah emulsi padat, yang memiliki fase terdispersi cair, medium dispersi padat, dan contohnya ada mutiara dan juga keju. Selanjutnya ada emulsi yang memiliki fase terdispersinya yaitu cair, medium dispersi yaitu cair. Contohnya santan dan juga susu. Selanjutnya aerosol cair yang memiliki fase terdispersi yaitu cair, sedangkan medium dispersi yaitu gas. Contoh dari aerosol cair yaitu hairspray dan juga kabut. Jenis koloid berikutnya yaitu buih padat yang memiliki fase terdispersi yaitu gas, sedangkan medium dispersi yaitu padat. Contoh dari buih padat yaitu batu apung dan juga busa. Jenis koloid selanjutnya yaitu busa atau buih yang memiliki fase terdispersi yaitu gas, sedangkan medium dispersi yaitu cair. Contohnya busa sabun.
Berdasarkan tingkat kestabilannya, koloid dibagi menjadi dua macam, yaitu liofob dan liofil. Liofob dibangun dalam bahasa Latin yang berarti menolak pelarut, sedangkan liofil dalam bahasa Latin berarti menyukai pelarut. Selanjutnya, koloid lisofil. Pada fase ini, terdispersi suka menarik medium pendispersi karena gaya tarik antar partikel terdispersi dengan medium pendispersi kuat. Contohnya, sabun, deterjen, agar-agar, dan juga gelatin. Selanjutnya, koloid liofob. Pada koloid liofob ini, fase terdispersi tidak suka menarik medium pendispersi. Contohnya, sol belerang, sol sulfida, sol FeOH3+, dan sol logam. Nah, ini dia perbedaan dari koloid liofil dan koloid liofob.